Minal aidin wal Depan aja, Ran. faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita semua. Saudara hadirin berbahagia, sudah menjadi tradisi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyelenggarakan setiap tahun pertemuan halal bihalal, mempererat ikatan silaturahmi Universitas Indonesia. Kali ini keadaannya agak istimewa karena secara luas melalui media sosial saya ditodong untuk memberikan orasi ilmiah dengan suatu judul yang bukan saya ciptakan tentang pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi Arabia beberapa waktu lalu. Terus terang saudara sekalian, semula saya risih menyampaikan orasi ilmiah dalam kesempatan acara halal bihalal yang syarat dengan semangat persaudaraan, kekeluargaan antara kita sesama anggota Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi khususnya dan Universitas Indonesia umumnya. Saya mula-mula agak segan. Namun, saya kemudian tertegun ketika selama beberapa hari akhir-akhir ini menerima ratusan SMS dan surat elektronik yang datang bertubi-tubi siang dan malam mengungkapkan keprihatinan terhadap buruknya tata kelola pimpinan universitas yang berujung pada syarat menurunkan rektor Universitas Indonesia. Bahkan tumbuh kekhawatiran bahwa orasi ilmiah ini bisa dijadikan alat politik menghantam dan menggoreng pemerintah oleh media pers dan kalangan yang kurang menyukai pemerintah. Tersimpul dalam ratusan SMS dan surat elektronik ini pula kehausan pada tata kelola Universitas Indonesia yang lebih baik dan bertumpu pada keinginan agar bisa ditegakkan satu, pola manajemen yang transparan. Dua, akuntabilitas dalam pelaksanaan. Tiga, partisipasi dari para penopang kepentingan di dalam universitas. Empat, berkembang subur sistem check and balances dalam pengelolaan universitas. Lima, tumbuhnya suasana kreatif, bebas dari rasa ketakutan untuk berbeda pendapat dalam kampus universitas. Saudara sekalian, saya tertegun bertanya, mengapa timbul arus bawah yang demikian besar kritisnya terhadap tata kelola Universitas Indonesia akhir-akhir ini? Selama satu dekade penuh, sejak diterbitkannya pada tanggal 26 Desember 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000, tumbuh dan berkembang Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berasaskan satu, kemandirian moral untuk membangun perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing global. Dua, berwawasan global guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, budaya, dan seni. Itu asas Universitas Indonesia sejak Desember 1950 dan diwujudkan selama 10 tahun selaku PHMN tadi. Organisasi Universitas Indonesia
terdiri dari 1. Majelis Wali Amanat sebagai organ universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas. Mewakili pemerintah. 11. Wakil Senat Akademik Universitas Indonesia yang dipilih oleh Senat Akademik, mewakili akademi. 6 orang wakil unsur masyarakat umum. Tahun ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Saudara Prawiro Purnomo, Direktur Utama dari Bluebird, Rahmat Gobel dari pengusaha, Alwi Shihab, dan saya sendiri. Mewakili masyarakat umum yang kami diusulkan oleh Senat Akademi UI. 1 orang unsur karyawan universitas, dan 1 orang mewakili unsur mahasiswa, dan 1 orang mewakili unsur rektor yang tidak dapat dipilih sebagai ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal menyangkut kinerja rektor atau dalam pemilihan rektor. Itu adalah Majelis Wali Amanat. 2. Dewan Audit sebanyak 5 orang yang bertanggung jawab kepada MWA. 3. Senat Akademik terdiri dari rektor dan wakil rektor, dekan fakultas dan ketua program pasca sarjana, wakil guru besar, wakil dosen bukan guru besar, dan kepala perpustakaan Universitas Indonesia. 4. Dewan Guru Besar yang mencakup semua guru besar UI. Dan 5. Pimpinan universitas terdiri dari rektor dibantu oleh beberapa orang wakil rektor, dan rektor UI diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemilihan dengan suara yang dimiliki menteri 35% dan 65% sisa dibagi rata kepada setiap anggota lainnya. Calon rektor diajukan oleh Senat Akademik kepada MBA melalui proses pemilihan. Ini adalah organ UI yang 10 tahun tegar berdiri. Tampak dengan jelas sifat demokratis dan pola check and balances selama 10 tahun 2002 dan 2011 yang memiliki 2 masa kerja, 2 MBA dan 2 rektor. Kemudian saudara sekalian, atas permohonan sebuah yayasan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010 membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan membatalkan penafsiran pasal 53 Undang-Undang Sesdiknas dan pencabutan pasal 53 Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan istilah Badan Hukum Pendidikan yang tidak lagi diterima. Sebagai implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang pada pokoknya saudara sekalian adalah keberadaan BHMN, yaitu bentuk UI, sebagai badan hukum telah tidak ada. Karena penjelasan pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara satuan pendidikan dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Lantas PP 66 mengatakan pengelolaan pendidikan yang dilakukan Universitas Indonesia masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan peraturan pemerintah. Maka sebelum Universitas Indonesia selesai melakukan penyesuaian Universitas Indonesia